Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niwayan Devta Utami dengan NPM 5019134. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, sekarang saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran. Apa ya strategi pembelajaran itu? Jadi, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan di dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Sehingga, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Namun, sebelumnya perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran Project Basic Learning. Strategi pembelajaran ini bertujuan untuk pembelajaran yang terfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi, kemudian membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Lalu, apa saja ya langkah-langkah dalam pembelajaran Project Basic Learning? Nah, hal yang harus dilakukan pertama kali dalam pembelajaran Project Basic Learning adalah menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran Inquiry Learning. Inquiry Learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi secara mandiri. Adapun langkah-langkah yang dihadapi dalam pembelajaran Inquiry Learning yaitu: yang pertama, melakukan observasi atau mengamati berbagai fenomena alam. Yang kedua, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi. Yang ketiga, mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. Yang keempat, mengumpulkan data terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan. Dan yang kelima, merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis. Strategi pembelajaran berikutnya adalah Discovery Learning. Discovery Learning diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Di dalam pembelajaran ini, siswa dilatih untuk terbiasa menjadi seseorang yang saintis atau ilmuwan. Mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan dapat berperan aktif bahkan sebagai pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan. Kemudian, langkah-langkah yang terdapat di dalam pembelajaran Discovery Learning yaitu: yang pertama, stimulation atau memberikan stimulus.
Yang kedua adalah problem statement atau mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, data collecting atau mengumpulkan data. Yang keempat, data processing atau mengolah data. Yang kelima adalah tahap verification atau memverifikasi. Dan yang terakhir adalah generalization atau tahap menyimpulkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai scientific approach. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Nah, ada 5 langkah dalam proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama yaitu mengamati, di mana siswa mengidentifikasi melalui indera penglihat, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba pada waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa alat bantu. Yang kedua, menanya, yaitu siswa mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, ataupun suatu proses tertentu. Yang ketiga, mengumpulkan data, yaitu siswa mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Yang keempat, mengasosiasi, di mana kegiatan siswa mengolah data dalam bentuk serangkaian aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Siswa mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengolah data, serta mengasosiasi. Nah, pembahasan yang terakhir adalah keterampilan abad 21. Untuk mampu mengembangkan pembelajaran abad 21, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tugas utama guru sebagai perencana pembelajaran. Sebagai fasilitator dan pengelola kelas, maka tugas guru yang paling penting adalah dalam pembuatan RPP. Yang kedua, masukkan unsur berpikir tingkat tinggi atau high order thinking and skill. Guru harus mampu memberikan tugas di tingkat aplikasi, analisa, evaluasi, dan kreasi. Hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan membaca informasi yang mereka kumpulkan sebelum menyelesaikan tugas dari guru. Yang ketiga, penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Beberapa pendekatan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, berbasis keingintahuan, serta model pembelajaran silang maupun model kelas terbalik dapat diterapkan oleh guru untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Dan yang keempat, integrasi teknologi. Nah, sekolah di mana tempat siswa dan guru mempunyai akses teknologi yang baik harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Siswa harus terbiasa bekerja dengan teknologi seperti layaknya orang yang bekerja. Kehidupan abad 21 menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan yang ada. Keterampilan tersebut diistilahkan dengan 4C atau 4C. Yang pertama yaitu critical thinking, yang merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua, collaboration, yaitu kemampuan untuk bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya dan menghormati perspektif yang berbeda. Yang ketiga, communication, yaitu kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, tujuan utama dari komunikasi adalah mengirimkan pesan melalui media yang dipilih agar dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah creativity, yaitu kemampuan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain,
bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Nah, itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Untuk kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.